Halo teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang for, in, looping, sama keyword break dan continue. Nah, di video ini kita akan belajar tentang keyword looping di Python yang satunya lagi, yaitu while. Kita langsung mulai video pembelajarannya. Ingat-ingat lagi waktu for loop ya teman-teman, itu kan loopingnya itu sejumlah iterable yang ada ya. Nah, kalau while loop itu bukan berdasarkan iterable, tapi berdasarkan condition. Jadi, while conditionnya terpenuhi, baru jalanin misalkan print hello gitu ya. Nah, ini conditionnya itu boolean. Jadi, kalau di inspect dia harus boolean. Jadi, bisa true, bisa false, bisa angka 1, bisa string hello juga gitu ya. Tapi ini kalau di inspect itu bisa diubah ke boolean. Dan while ini bakal berjalan selama nilainya itu true. Jadi kalau kayak gini teman-teman, bakal yang namanya terjadi infinite looping. Kalau kita jalanin filenya, nah ini bakal jalan terus, nggak akan berhenti. Nah ini untuk ngeberhentiinnya bisa pakai Ctrl C. Ini kalau kita scroll ke atas ini banyak banget hello-nya gitu ya. Nah makanya kalau untuk while harus ada yang menyebabkan kondisi di sini itu jadi false. Nah soalnya kalau misalkan while-nya itu false teman-teman, kalau kita jalanin, nah dia nggak akan ngejalanin apa-apa. Kita jalanin di sini sudah keluar dari while loop ya. Nah ini kita jalanin, sudah keluar dari while loopnya kejalanin, tapi yang hello di dalam while nggak akan kejalanin. Nah oleh karena itu teman-teman, kalau di while loop itu harus ada sebuah kondisi yang menyebabkan kondisi di sininya nilainya false. Nah maksudnya kayak gimana? Nah ini kita komen dulu. Misalkan kita pertamanya i sama dengan 0 ya teman-teman. Nah while i kurang dari 6 misalkan, kita mau print i. Ini masih infinite loop. Makanya di dalam blok while-nya harus i-nya itu ditambahin 1 misalkan. I sama dengan i tambah 1. Ini jadi awalnya kan i-nya 0 ya teman-teman. 0 lebih kecil dari 6 masih betul, masih true. Berarti while-nya jalanin print i-nya. 0-nya bakal ke print. Terus i-nya ini bakal keganti jadi 1. Terus balik lagi ke sini. 1 masih lebih kecil dari 6. Masih. Ini bakal dijalanin lagi. Print i-nya jadi sekarang 1. Nah, i selanjutnya jadi 2. Begitu terusnya sampai i-nya itu bernilai 6. Nah, ketika bernilai 6, ini udah nggak akan true lagi, jadi ini false dan dia keluar dari while loopnya. Kita coba jalanin filenya. Oh ini belum di save. Bentar. Nah ini sesuai ya, jadi pertamanya 0 teman-teman. 0 masih lebih kecil dari 6, jalanin lagi karena i nya tambah 1, jadi keluar 1, 2, 3, 4, 5. Oke misalkan lagi kita mau ngelooping list ya teman-teman, jadi di sini 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Dan kita mau while i kurang. Nah, kita kan nggak tahu ya ngelooping listnya itu berapa gitu jumlahnya. Kita bisa pakai yang namanya len. Jadi len angka. Ini kan kalau len angka itu berarti jumlah yang ada di dalam list angka. Di sini angkanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi len angka ini bakal ada 5. Nah, i-nya awalnya berarti 0. Kita bisa printnya angka indeks ke i. Kemudian i-nya kita tambahin i plus 1. Apakah benar? Benar ya. Jadi 2 yang pertama, terus 3, 4, 5, dan 6. Di Python, kalau ada kayak gini statementnya ya teman-teman, itu bisa dipersingkat jadi kayak gini. Plus sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau i sama dengan i kali 1, nah itu juga bisa kayak gini. I kali sama dengan 1. Nah ini kita bisa singkat ya jadinya. I plus sama dengan 1. While juga sama kayak for, bisa kita padu-padankan dengan break. Misalkan kayak gini. While true, kondisinya true terus gitu. Kita print hello. Kalau kayak gini, ini bakal infinite looping karena nggak ada kondisi yang menyebabkan dia bakal berhenti ya teman-teman. Nah, ada break. Break itu dia menyebabkan keluar dari sistem loopingnya. Jadi kalau ini break, nah ini berarti bakal nulis hello-nya sekali aja karena langsung di break terus dia keluar dari sistem looping yang while true ini. Dan kita coba tulis di sini misalkan keluar
dari while looping. Kita jalanin filenya. Nah, ini cuman hello-nya di print sekali aja. Nah, ini misalkan kita ngelooping kayak gini teman-teman. While i kurang dari 6 ya. Tapi kita mau selesai di angka 3 i-nya. Jadi kita pakai if i sama dengan 3, break. Kalau enggak, kita print i-nya. I-nya terus kita tambah sama dengan 1. Nah, ini kayak gimana? Nah, ini selesai di 2 ya, karena pas i-nya sama dengan 3, break keluar dari sistem while loop-nya. Oke, terus ada konsep penting yang namanya input, teman-teman. Jadi ini built-in function. Jadi misalkan kita punya input ya, terus apa? Misalkan nanya nama siapa nama kamu ya. Terus ini kita masukin ke dalam sebuah variabel namanya nama. Terus kita jalanin filenya, terus kita print nama. Kita jalanin. Kode itu bakal nungguin dulu inputan dari kita. Ini nama saya Elga. Dia bakal ngeprint nama yang udah kita inputin itu Elga. Nah, coba lagi ya. Misalkan namanya nama. Ini bakal keluarin nama. Nah, jadi kita bisa buat sebuah kode kayak gini. While true. Nah, misalkan kita nulis komen sama dengan input. Nah, inputnya apa? Ini akan print hello terus kecuali kamu input kata berhenti. Gitu ya. Nah, berarti kalau if komennya sama dengan berhenti ya. Gitu. Ini kita break. Tapi kalau enggak, kita print hello. Coba kita jalanin ya. Siapa nama kamu? Oh, ini yang atas ya. Udah nggak apa-apa. Kita isi dulu Elga. Ini akan print hello terus kecuali kamu input kata berhenti. Kita ini print hello. Terus dia ulangi lagi. Misalkan hello. Ini bakal hello juga ngeprintnya. Nah, sampai kita ngetikin kata berhenti. Oke teman-teman, itu tentang while loop di Python. Untuk looping teman-teman bebas sebenarnya mau pakai for loop atau while loop. Kalau dari segi sederhana memang mungkin lebih gampangan kalau pakai for loop. Tapi ada beberapa kasus di mana kita harus menggunakan while loop. Ini sebenarnya selama kita masih bisa menyelesaikan problem yang kita hadapi, sah-sah aja mau pakai while loop atau for loop. Nah, kita sudah selesai berarti bahas looping. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang function di Python. Ini bakal seru banget. Terima kasih teman-teman. Dadah.